Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Sauleka dari Prodi D3 Teknik Mesin Universitas Riau. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video yang berjudul tentang pentingnya penggerindaan hasil las. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya penggerindaan hasil las. Jadi di mana penggerindaan tersebut adalah fungsinya untuk meratakan permukaan benda kerja yang sudah dilas. Dan penggerindaan tersebut juga berfungsi untuk membersihkan percikan-percikan besi dari elektroda yang terlalu panas. Untuk menggerinda benda kerja tersebut juga tidak boleh asal-asalan karena sudah ada SOP-nya. Jadi saat kita menggerinda juga tidak boleh terlalu ditekan maupun terlalu diangkat. Jika ditekan, maka akan menimbulkan cekukan di atas permukaan benda kerja. Dan jika juga terlalu diangkat, benda kerja tersebut tidak akan rata dan menimbulkan percikan-percikan besi yang terlalu banyak. Jadi, saat menggerinda juga harus ada derajatnya yang sudah ada di SOP. Kenapa kita harus menyesuaikan derajatnya? Karena jika kita terlalu mengangkatnya, itu akan menimbulkan mata gerindanya akan habis di permukaan depannya saja. Lalu jika kita terlalu meratakan gerinda, itu juga tidak bagus untuk benda kerjanya, akan menyebabkan terlalu panas. Apa-apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama itu adalah gerinda. Gerinda itu yang kita gunakan adalah gerinda yang mampu menggunakan 2 mata gerinda. Jadi yang kita gunakan di sini adalah gerinda yang berdiameter tebal. Fungsinya adalah untuk meratakan hasil las. Jadi jenis mata gerinda tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang tebal, lalu ada yang tipis. Kegunaan dari mata gerinda yang tipis adalah untuk memotong bahan. Lalu yang kedua itu adalah tentu saja adalah apron. Apron di sini adalah untuk melindungi tubuh kita dari percikan api-api gerinda saat kita melakukan penggerindaan hasil kerja kita. Lalu selanjutnya alat pelindung diri yaitu sarung tangan. Sarung tangan adalah untuk melindungi tangan kita dari percikan api-api yang dihasilkan oleh penggerindaan. Lalu sarung tangan tersebut juga melindungi tangan kita dari bahaya kena gesekan dari mata gerinda tersebut. Lalu kedua yaitu helm. Helm ini fungsinya adalah untuk memperkecil kemungkinan kematian. Kenapa saya bilang begitu? Karena di penggerindaan tersebut ada kemungkinan besar mata gerinda tersebut patah. Lalu jika tidak menggunakan helm, berkemungkinan mengenai kepala dan menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya itu ada kacamata. Kacamata tidak kalah penting dari alat pelindung diri lainnya. Kacamata adalah untuk melindungi mata kita dari sinar atau cahaya yang dihasilkan. Lalu adalah percikan kecil dari partikel besi yang keluar saat kita melakukan penggerindaan. Baiklah, selanjutnya itu adalah penutup telinga. Kenapa kita menggunakan penutup telinga? Karena saat penggerindaan itu volume atau suara yang dihasilkan saat terjadinya gesekan antara mata gerinda dan bahan itu mengeluarkan suara yang cukup keras. Itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Makanya kita sebelum menggerinda harus menggunakan penutup telinga. Baiklah, selanjutnya itu adalah masker. Masker yang digunakan juga harus sesuai standar operasional.
karena jika tidak sesuai, maka masker tersebut tidak akan mampu menyaring partikel-partikel kecil besi yang keluar saat menggerinda. Karena partikel besi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan, karena dimana jika masuk ke dalam paru-paru dapat menyebabkan kanker paru-paru yang terjadi karena ada infeksi di dalamnya. Jika saya jelaskan secara omongan doang, mungkin pemirsa atau penonton sekalian tidak akan paham. Jadi berikut adalah ada satu video yang akan menunjukkan gimana cara menggerinda yang baik dan benar. Di video itu menjelaskan dimana menggerinda sebuah benda kerja yaitu pagar yang sudah selesai dilas dan akan dilakukannya penggerindaan untuk meratakan hasil permukaan yang baik. Ya, ini telur, ini gerindanya, gerinda biasa ini. Kalau menggerinda usahakan sudutnya 30 derajat dulur. Kalau 45 derajat itu seperti ini, kira-kira seperti ini ya dulur. Nanti ini sudut untuk mata potongnya, mata gerindanya seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, benar. Sangat halus sekali bukan? Usahakan kamu menggerinda jangan sampai mengenai samping-sampingnya ini dulu ya. Cukup ini saja agar hasilnya lebih bagus dan lebih memuaskan. Nih, coba kita lihat sudut pandang atas ya dulu. Ini kan masih ada sisanya bro. Ini nanti kita pindah dari sana ya, dari depannya. Kita pisahkan. Oke, langsung kita coba lagi yang lainnya. Tetap sudutnya dulu. Nah, kalau seperti itulah ini yang berapa derajat tak pernah ukur ya. Nah, ini kan dulu lurus, di atas sedikit mundur, kita coba lagi. Oke, telur, lumayan lah. Ini untuk si kanal gitu. Kalau sedikit keranjing tidak apa-apa. Kalau pipa, jadi nanti pipanya agak lebih tipis, kan bisa patah dulu kalau kena pipa sampingnya kan. Ini juga minta maaf telur, bahasanya agak campuran nih telur. Oke, telur. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kecelakaan saat menggerinda. Yang selanjutnya itu juga ada penyelesaian atau solusinya. Berikut adalah video yang menjelaskan penyebab kecelakaan pada saat penggerindaan dan juga mencegah agar kecelakaan tersebut tidak terjadi. Penyebab yang pertama disebabkan oleh
posisi yang salah pada saat penggunaan atau pemotongan ya teman-teman. Posisi yang salah pada saat penggunaan gerinda tangan adalah seperti ini ya teman-teman. Posisi pisau gerinda berada di sebelah kanan teman-teman. Karena apabila kita memotong seperti ini, anggap saja tangan saya ini benda kerja, maka apabila pisau gerinda tangannya ini terjepit, maka gerinda akan membanting ke arah kita ya teman-teman, membanting ke arah kita. Dan apabila ini membanting ke arah kita, maka bagian tubuh kita akan menjadi sasaran bantingan dari pisau gerinda ini teman-teman. Atau bahkan yang paling fatal adalah bisa mengarah ke muka kita ya teman-teman. Yang benar adalah kita arahkan posisi muka gerinda ini ke sebelah kiri ya teman-teman, sehingga apabila gerinda ini terjepit atau lompat, pecah dan sebagainya, dia tidak loncat ke arah kita tetapi dia loncatnya ke depan. Walaupun gerinda ini terlepas, maka itu tidak akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada diri pengguna. Kita masuk ke penyebab yang kedua, yaitu tidak menggunakan cover safety ya. Oke teman-teman, biasanya kebanyakan bengkel-bengkel pinggiran, bengkel las dan sebagainya itu tidak menggunakan cover safety seperti ini. Maksud mereka adalah agar mempermudah mereka pada saat menggunakan gerinda untuk posisi amplas ya teman-teman. Jadi bisa di sini atau di sini. Jadi itu adalah tujuan mereka. Padahal ketika kita tidak menggunakan cover safety gerindanya ini, apabila pisau gerindanya ini patah, maka akan kemungkinan besar mengarah ke badan kita ya teman-teman. Dan yang paling fatal adalah pecahan dari pisau gerinda ini bisa mengarah ke muka kita dan bahkan ke mata kita ya teman-teman. Padahal apabila percikan atau patahan dari pisau gerinda ini mengarah ke mata kita, bisa menyebabkan kebutaan permanen ya teman-teman. Tetapi beda halnya apabila kita menggunakan cover safety-nya ya teman-teman, seperti ini. Apabila kita menggunakan cover safety seperti ini, maka ketika pisau gerinda ini pecah, berhamburan dan sebagainya, itu akan tertahan di cover safety-nya ini ya, cover safety-nya ini, dan mengurangi resiko pecahan pisau gerindanya ini mengarah ke badan kita atau bahkan wajah kita ya teman-teman. Jadi inilah fungsi penting dari cover gerinda yang sering teman-teman bengkel pinggiran itu lepas ya teman-teman. Kita masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu spek pada pisau gerinda tidak sesuai dengan spek motor gerinda yang kita pakai ya teman-teman. Jadi catatan bagi teman-teman semua, ketika teman-teman ingin membeli pisau gerinda di toko material dan sebagainya, itu harus diperhatikan putaran maksimalnya ya, atau RPM. Bisa teman-teman lihat di situ. Di sini tertulis 14.560 RPM ya teman-teman. Jadi batas kecepatan putar atau RPM pada pisau gerinda ini harus di atas putaran pada motor gerinda tangan ya. Karena apabila tidak sesuai, putaran gerinda lebih kencang dibandingkan spek pada pisau gerinda, maka akan menyebabkan pisau gerindanya ini patah ya, dan bisa menyebabkan lontaran ke arah kita, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Jadi teman-teman ingat sekali lagi, ketika teman-teman mencari pisau gerinda harus mencari spek RPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor gerindanya ya, agar lebih aman. Contohnya gerinda teman-teman berada di putaran 12.000, maka di sini harus lebih dari 12.000. Misalnya 13.000, 14.000, 15.000 dan seterusnya. Dan itu dijamin aman ya teman-teman. Kita beralih ke penyebab yang selanjutnya ya, yaitu penyebab yang keempat, yaitu tidak menggunakan kacamata ya teman-teman. Pada saat kita menggunakan gerinda tangan, peralatan K3 atau keselamatan yang paling minimal adalah kita menggunakan kacamata bening seperti ini ya. Kacamata bening seperti ini bertujuan agar apabila pisau gerindanya ini pecah, patah dan sebagainya, ketika terlontar ke muka kita tidak akan mengenai mata ya. Karena mata merupakan benda yang paling vital di area muka kita ya. Kita masuk ke penyebab yang kelima ya. Yaitu adalah teman-teman tidak memeriksa posisi saklar pada saat teman-teman mencolokkan power dari gerinda tangan ini ya.
Yang benar adalah sebelum teman-teman mencolokkan ini, teman-teman pastikan bahwa saklar dari gerinda tangan ini berada pada posisi off ya. Kalau pada gerinda Boss yang saya pegang ini, posisi off-nya itu berada di bawah. Jadi jangan dibiarkan pada posisi mengunci atau posisi on seperti ini ya teman-teman. Karena apabila saklarnya ini masih berada di posisi off, maka bisa dipastikan ketika teman-teman mencolok steker dari gerinda tangan ini, maka gerinda ini bisa loncat ya teman-teman. Dan fatalnya lagi apabila posisinya tidak menggunakan cover safety dan seperti ini, dan kemungkinan besar gerindanya itu bisa berjalan ke arah teman-teman dan bisa menyambar kaki teman-teman semua ya pisaunya ini, dan itu sangat fatal sekali teman-teman.